Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarafinal Hafiza dari kelas 12 IPA. Hari ini saya akan mempresentasikan bab tentang bentuk-bentuk ancaman disintegrasi bangsa yang terjadi pada tahun 1948 sampai dengan 1965. Dan yang akan kali ini saya bahas yaitu mengenai peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Yang pertama ada Angkatan Perang Ratu Adil, yang kedua ada Republik Maluku Selatan, dan yang ketiga ada Gerakan Andi Aziz. Oke, yang pertama APRA. Latar belakang Gerakan APRA. Gerakan ini dipimpin oleh Raymond Westerling, dan sebagian besar anggotanya adalah prajurit KNIL dan prajurit KL. Gerakan ini didalangi oleh golongan kolonialis Belanda yang ingin mengamankan kepentingan ekonominya. Kemudian pada 1950, rakyat negara bagian Republik Indonesia Serikat menginginkan kembali ke bentuk NKRI. Dan hal ini mengancam Belanda, sehingga Belanda mempertahankan negara Pasundan dan mempertahankan APRA sebagai prajurit militer resminya. Diberi nama Ratu Adil karena Belanda ingin menarik simpati dari rakyat Indonesia. Oke, kemudian jalannya pemberontakan APRA. Pada 23 Januari 1950, Westerling menggerakkan pasukan APRA sebanyak 500 orang untuk menyerang kota Bandung. Dan hal ini mengakibatkan tewasnya 79 orang anggota APRIS. Mereka juga melakukan serangan ke markas staf divisi Siliwangi dan berhasil mendudukinya setelah membunuh 15 orang prajurit dan Letnan Kolonel Lembong. Mereka juga melakukan gerakan pada 24 Januari 1950 di Jakarta yang dipimpin oleh Sultan Hamid II. Tujuan dari gerakan ini yaitu menyerang gedung tempat kabinet bersidang dan membunuh salah satu menteri kabinet. Tetapi gerakan ini gagal karena diketahui oleh Badan Intelijen. Upaya penumpasan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengakhiri gerakan APRA. Yang pertama, melakukan perundingan. Perundingan ini dilakukan antara Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat dengan Komisaris Tinggi Belanda di Jakarta. Kemudian melakukan perundingan juga antara Kepala Staf Divisi Siliwangi dengan Panglima Divisi C Tentara Belanda. Dan yang terakhir yang dilakukan yaitu operasi militer yang dilakukan oleh APRIS untuk menumpas gerakan APRA. Selanjutnya ada Republik Maluku Selatan. Apa yang melatar belakangi terjadinya gerakan ini? Gerakan ini dipimpin oleh Dr. Sumakil dan pemberontakan ini merupakan gerakan separatisme. Apa itu gerakan separatisme? Gerakan separatisme adalah gerakan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk memisahkan diri dengan negaranya. Pemberontakan ini juga dilatar belakangi oleh kekhawatiran para anggota mantan KNIL terhadap hasil konferensi meja bundar. Apa saja yang terjadi pada masa pemberontakan Republik Maluku Selatan? Pada 25 April 1950, Dr. Sumakil memproklamasikan berdirinya RMS dan menetapkan Ambon sebagai basisnya. Mereka juga melakukan propaganda penolakan terhadap negara kesatuan dan menolak kedatangan APRIS TNI ke Maluku. Upaya penumpasan yang dilakukan untuk mengakhiri gerakan RMS. Yang pertama, melalui jalur perdamaian dengan mengirimkan Dr. Leismana sebagai utusan dari Republik Indonesia Serikat. Kemudian pada 14 Juli 1950 dilakukan gerakan operasi militer 3 untuk menumpas gerakan ini. Dan gerakan ini berhasil sehingga pada 28 September 1950 pasukan APRIS berhasil kembali menduduki kota Ambon dan situasi kembali kondusif. Oke, yang ketiga ada Gerakan Andi Aziz. Latar belakang Gerakan Andi Aziz. Pemberontakan ini dilatar belakangi oleh sikap Andi Aziz, sikap penolakan terhadap masuknya pasukan APRIS TNI ke wilayah Sulawesi Selatan.
Dan mengapa Andi Aziz menjadi pemimpin dari gerakan ini? Berikut alasannya. Pada 1950-an, kondisi di Makassar saat itu sedang tidak kondusif. Banyak rakyat negara yang anti terhadap negara federal. Dan kemudian mereka banyak melakukan demonstrasi dan juga mendesak agar negara Indonesia Timur bergabung dengan Republik Indonesia. Di tengah situasi yang tidak kondusif ini, tersiar berita bahwa pemerintah Republik Indonesia Serikat mengirimkan sejumlah 900 orang APRIS TNI. Dan berita ini sangat menggemparkan para mantan anggota KNIL, sehingga mereka bergabung membentuk kelompok dan menamai diri mereka sebagai pasukan bebas. Yang terjadi pada saat pemberontakan gerakan Andi Aziz. Pada 5 April 1950, pukul 5 pagi, Andi Aziz beserta pasukannya yang dibantu oleh tentara KL dan KNIL menyerang markas APRIS dan juga kota Makassar. Beberapa perwira juga ditawan, seperti Letnan Kolonel A.J. Mokoginta, dan beberapa APRIS TNI juga menjadi korban. Dan yang terakhir, upaya penumpasan yang dilakukan untuk mengakhiri gerakan Andi Aziz. Upaya ini dilakukan pada 8 April 1950 dengan cara pemerintah RIS mengeluarkan ultimatum dan menginstruksikan Andi Aziz agar dalam waktu 2 kali 24 jam ia menyerahkan diri, melaporkan diri ke Jakarta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas apa yang sudah diperbuatnya. Kemudian Andi Aziz datang ke Jakarta pada tanggal 15 April setelah didesak oleh Presiden Negara Indonesia Timur yang bernama Sukawati. Karena ia datang terlambat, akhirnya dia ditindak dan diadili sebagai seorang pemberontak. Dan akhirnya pada tanggal 21 April 1950, Sukawati, Presiden Negara Indonesia Timur, menyatakan bahwa Negara Indonesia Timur bergabung dengan NKRI. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.